Bismillahirrahmanirrahim. Bisiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hajid dar fa innaha ma abrajat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membahas kalam al-hikam yang nomor 24. Jadi yang artinya, janganlah kamu merasa heran ataupun merasa panik apabila terjadi sesuatu perkara yang mengeruhkan, suatu perkara yang kadang masuk keinginan, sedangkan engkau berada di dunia. Jadi jangan terkesan karena adanya sesuatu perkara yang kadang masuk dengan keinginan, itu adalah perkara yang menunjukkan bahwa jelasnya daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara tersebut hanyalah wajib mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang berhubungan dengan hati lah. Jadi hidup kita ini kadang-kadang kita melihat suatu keadaan, ada yang kada sesuai dengan hati kita. Melihat anak memberi muar, misalnya bisi anak buah memberi muar juga, misalnya bisi gawian kadang menyenangkan hati, bisi suami kada akur, misalnya kan. Jadi ujah hidin di sini, janganlah terkesan karena sesuatu perkara itu yang dirasai oleh manusia itu adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan daripada sifatnya. Nah, kalau tauhid kan kemarin ada tauhid af'al, ada tauhid sifat, ada tauhid zat. Kalau tauhid af'al adalah tauhid yang berhubungan dengan gawian. Sesuatu perkara yang nampak oleh diri kita, yang terlihat oleh mata kita, maka itu adalah asal usulnya gawian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya perasaan hati ini ada gembira, ada senang, ada susah, ada gelisah, ada munyak bahasa Banjar, ada apalagi stres, misalnya
yang mendatangkan stres, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihatkan kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat dua perkara. Seberataan sifat Allah Ta'ala, tetapi dua jenis diglobalkan. Yang pertama adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ijlal, jalal. Jalal ini perkara yang kada ketujui kita, itu jalal tak? Kada sesuai lawan diri kita, itu jalal tak? Adanya orang melihat dalam mata kita, misalnya orang itu bermaksiat, itu berarti sifat jalal Allah. Orang kada sembahyang misalnya, itu berarti sifat jalal Allah. Orang kada baik kelakuannya, ahli maksiat, itu adalah jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalal itu. Yang kedua ada lagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jamal, baik. Jamal, adanya orang taat, adanya orang sopan santun, adanya ulama, adanya orang beradab, adanya orang mengaji, berzikir, adanya orang bersedekah. Itu sifat Allah yang disebut adalah jamal. Nah, jadi sesuatu yang nampak, yang dirasa oleh hati kita, itu adalah sifat Tuhan sebertai. Nah, itu cara membulikan hati kita. Nah, adapun kalau seandainya hati kita sudah merasa yang kayak itu, mengembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian secara zahirnya adalah bersyariat, yang kada baik kita semampunya menegur. Karena diberi Allah Ta'ala namanya akal untuk memilih. Nah, tetapi kalau secara hakikatnya yang baik maupun yang tidak baik itu berasal usul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelihatan oleh kita, kelihatan oleh mata kita, yang dirasa oleh hati kita, supaya tahu bahwa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan mazharnya ataupun sifatnya yang baik maupun yang kada. Karena kada ada la ilaha illallah, la itu artinya la napi artinya. Kalau bahasa ilmu nahwu namanya la maujudun artinya tidak ada yang maujud. Nah, kalau orang bertauhid la maujudun ya, kada ada yang wujud. Ada juga la ma'budun, tidak ada yang disembah. Juga la fa'ilun, kada ada yang begawi. Kemudian la amalun, tidak ada yang beramal, kecuali la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illallah itu artinya kan itu loh, menafikan, mentiadakan diri kita, mentiadakan kekuasaan kita. Nah, itu tauhid toh. Berurusan kena di tauhid. Nah, sedangkan wajibun na'tiha, sedangkan yang zahir tadi hanya mengompati banaham. Sudah ditentukan bahwa si fulan itu ahli ibadah. Bahwa si fulan itu ahli ibadah, maka hinya tuh hanya sekadar menjalankan. Tetapi sudah berdahulu takdirnya. Nah, kayak itu. Apabila baik, maka digolongkan jamal. Misalnya seseorang tersebut takdirnya adalah kada baik. Takdirnya kada baik, walau bagaimanapun diarahkan, diceramahi, diberi buku, dinasihati dan sebagainya. Apabila takdirnya kada baik, maka inya pun hanya sekedar menjelaskan bahwa dirinya kada baik. Nah, Allah Ta'ala tuh
batajali ngarannya, batajali menampakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat namanya adalah jalal, nang kada baik. Nah, ini secara hakikatnya lah tauhidnya. Tapi kalau secara adabnya lain lagi bahasanya. Yang baik itu daripada Allah, yang kada baik adalah dari kita sendiri. So, kalau adabnya kayak itu dah, bahasanya adab. Tapi kalau hakikat adalah sirruhu wa khairuhu minallah. Itulah rukun iman. Rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah perkara sirruhu yang baik maupun yang tidak baik. Gitu kalau iman. Apabila kita mau memedahkan yang baik hanya dari Allah, yang kada baik dari kita, itu artinya imannya belum sempurna. Dari mana yang kada baik itu kalau bukan daripada Allah? Kapan kita maulah yang kada baik? Misalnya contohnya film tuh nah, sinetron tuh nah. Ada jagawannya, ada penjahatnya, ada pembelanya, ada apa lagi? Ada ibu-ibunya. Ah, itu diatur kalau oleh sutradara. Ah, bolehlah ibaratnya penonton ini menyalahkan penjahatnya. Uji penjahat, aku pun dapat gaji kayak ini jadi penjahat. Aku hanya sekedar pemeran. Nah kayak itu juga orang hidup di dunia seberataan itu semua berjalan dengan takdirnya masing-masing. Kada ada yang keluar daripada takdir. Nah, adapun yang kada baik itu adalah hakikatnya majhar ataupun kenyataan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang kada baik. Nah, kemudian ja'alallahu ta'ala dunya daran fitnatan wa ibtila'an liya'mala kullun ahadin fiha ala muqtadi ma sabaqalahu wa yufi jazaahu fid daril akhirah. Maka dikisahkan dunia ini adalah tempatnya fitnah dan bala sekalinya. Untuk apa? Untuk beramal manusia ini nah. Untuk beramal padahal amal ataupun takdirnya tadi sudah berdahulu sekalinya. Ma sabaqalahu wa yufi jazauhu. Sudah berdahulu, takdirnya sudah berdahulu, dan di akhirat nanti pun sudah berdahulu juga takdirnya. Seseorang masuk surga sudah berdahulu, seseorang masuk neraka sudah berdahulu catatannya tuh. Wa qala Allah Ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun. Fitnatan. Jadi kami itu, ujar Allah Ta'ala berfirman, kami ini menguji manusia ini adalah dengan kebaikan dan keburukan. Itu ujian. Misalnya ada orang anaknya baik, sopan, santun. Misalnya anak bininya juga baik, taat, murah senyum. Kemudian gaweannya pun baik, menghasilkan, tidak pernah rugi. Mobilnya pun nyaman terus dibawa, mewah lagi kan, Alphard misalnya. Rumah bagus, kada pernah kehujanan, mewah pulang. Semua orang kampung menghormati. Rumah aman, satpamnya 4, mobil 3. Ini kan cuma hayalannya tuh. Tanah di mana-mana, rumah di mana-mana,
usaha di mana-mana. Nah, bininya mungkin di mana-mana. Perasaan nyaman, bagus ya. Padahal itu adalah ujian juga. Sebaliknya ada juga hidup miskin. Bangun guring yang dipikirkan hutang. Bangun guring hutang dulu yang dipikirkan. Karena mengeredit mobil misalnya, mengeredit motor, mengeredit HP, mengeredit rumah. Kemudian bisi bini cerewet pulang, bamamai, anak nakal pulang, sekolah kada mau, mengaji kada mau, kiri kanan kada baik juga, memusuhi terus, mahasub dan sebagainya. Usaha macet, setiap hari ditagih orang. Nah, ini pun adalah ujian juga. Wa amal kulli wahidin fiha innama huwa mukhalifatus syahwati nafsihi au muwafiqatuha. Kadang-kadang hidup di dunia ini ada yang sesuai dengan nafsu dan ada kadang-kadang kada sesuai dengan nafsu. Itulah ngarannya hidup di dunia. Kada ada terlepas daripada dua perkara. Kadang-kadang kelihatan nyaman, sakalnya sakit di orang tak. Piani nyaman ya, usaha nyaman, duit nyaman, anak bini nyaman. Ujah nang tadi seandainya sampean tahulan aku nih ngalih benar hidup ini ya, kelihatannya benahamnya. Nah, tapi ada juga orangnya kelihatan miskin, hidup apa adanya, mencangkul setiap hari, mencari iwak, bahuma apa adanya. Ujah orang makasiannya orang tuh ya. Mujahidin, kalau seandainya kamu tahu aku nih yang paling nyaman hidup. Nah, karena rasa ya, kalau rasa, apalagi orang tuh adalah wali Allah. Wali Allah tuh nah, Syekh Bahaudin anak Sobandi hidini bedikir, tiba-tiba ada pasukan berkuda lewat. Ujar Sidin, alangkah kasihannya ya bubuhan raja tuh mencari harta terus, bejajah terus, mencari kedudukan, mencari tempat lagi. Seandainya tahu tuh nah, apa yang aku rasa ketika aku berzikirnya, maka pasti bubuhan raja akan menjajah aku. Saking nyamannya aku berzikir. Nah, kalau inya melihat yang nyaman adalah banyak besi harta, banyak besi lokasi, kada. Ujar Syihidin, yang paling nyaman itu adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang sudah tasawuf ataupun orang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarika la mahalata yastad'i wujuda mahbubin au makruhin bi fi'lin au bi tarkin. Jadi kadang-kadang Jahidin, suatu perkara tuh ada yang mengajak kepada yang dicintai oleh kita. Lawan harta nih, ada yang dicintai, ada bisi anak kita cintai, ada bisi keluarga kita cintai, ada gawian kita cintai, ada bisi HP kita sayangi. Itu ada terjadi lawan manusia. Dan ada juga terjadi kadang-kadang makruhin, yaitu perkara yang kadang disukai. Adanya bisi penyakit, adanya bisi keluhan anak bini dan sebagaimana macam-macam. Anak menangis,
anak merajuk, anak ma'amuk. Nah, pamin darurayatid dunya, itulah ngarannya jahidin adalah kehidupan dunia pasti ada yang kayak itu. Ada terlepas, ada yang disukai, ada yang disayangi. Walaupun orang tersebut kurang berakal, ada aja tuh yang disayanginya. Ataupun orang gila, ada saja yang disukainya, ada yang ada di ketujuhnya. Mungkin bebuhan orang kaya kelihatannya, orang-orang pejabat sepi daripada perkara yang kada disukai, pasti ada juga. Jadi inilah yang disebut namanya kehidupan dunia yang pasti itu mendapatkan dua perkara tersebut, yaitu yang disukai maupun yang ada disukai. Kita lihati saja anak bayi itu, nah, ada waktunya himong yang menang, ketawanya, dan ada yang kada dia sukai juga menangis. Sampai berumur lagi 5 tahun bisa berpandir berkisahnya. Yang kada disukainya pun ada juga, yang disukai ada juga. Sampai umur belas-belasan tahun ada juga yang disukainya, ada juga yang kada disukainya. Sampai punya anak, punya bini dan lain sebagainya, sampai tua, sampai punya cucu, pasti ada perkara yang kada disukai dan perkara yang disenangi. Ingatlah kata beliau, itulah kehidupan dunia. Kada terlepas daripada itu. Kalau orang tersebut hanya tenggelam di dalam kesukaan, tenggelam di dalam kesusahan, maka inilah orang yang tertipu. Jadi jangan stres, maksudnya apabila menghadapi satu perkara itu, itulah kewajaran namanya hidup di dunia. Nah, kada terlalu banyak duit, jangan stres. Jangan apabila terlalu banyak duit, jangan terlalu bergembira, akhirnya lupa bahwa sesungguhnya susah-susah itu pun pasti lewat juga, pasti habis juga. Suka-suka, lawas kelawasan pun akan habis juga. Wajadani makar musare masaki piha pataku al-aqdaru bisujalika. Apabila seseorang telah menemukan satu perkara yang susah, yang pusang lah bahasa Banjar. Nah, pusang, misalnya menemukan satu perkara itu, apabila ditekuni pusang tersebut, itulah yang terjadi ngarannya kekeruhan dalam pemikiran. Keruh pikiran, akhirnya marah, akhirnya tersinggung, akhirnya ma'muk, akhirnya sangka buruk, akhirnya ujub, dan akhirnya gelap mata, meniwas orang. Bahkan yang lebih parah lagi, kada maniwas orangnya, tetapi maniwas Allah Ta'ala. Dipadahkan Allah itu kada adil ya. Kenapa aku garing terus, susah terus ya? Tuhan tuh kada adil, di mana engkau ya Allah ya? Kenapa aku miskin terus, hidup dengan kaya? Ini digara-garakan hatinya tadi kada melihat bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala bertajalli lawan sifat makhluk tadi. Makhluk tadi hanya digerakkan, padahal hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan kebesarannya, yaitu ada yang kada baik, ada yang baik. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang sifatnya.
Fahasilud dunya umur muhimmatun inqidat tab'un nas ilaiha wa hiya la tafi bi jami' matalabihim daiqiha wa qilatiha wa syaratin taqdihi wa naqlatiha fatajajabuha bainahum fataqaddara aishuhum wa lam yahsalu ala kulihi agradahum. Jadi manusia ini tabiatnya memang adalah mencari dunia, mencari kebaikan. Pasti ada yang miskin hendak sugih, kemudian yang susah mau kaya, kemudian yang sakit mau sembuh, yang kada terkenal pingin masyhur, yang pingin yang kada dipuji orang supaya dipuji orang, kan itu tabiat manusia. Tapi jahidin di sini basarati taqdiha, tapi itu adalah was pasti hilang dan akan berpindah dan pasti akan dicabut. Seperti mana dikatakan dalam satu syair, ara asyan nasi la yas'amunaha ala annahum fiha aratun wa ju'un araha wa in kanat tuhibbu ka'annaha sahabatun sifa'an qaribin taghsa'u. Yang artinya aku melihat jauh lama keburukan manusia ini adalah melihat keburukan manusia ini adalah mereka itu tidak bosan-bosan. Ini awalin menilai ya, kalau ada bosan-bosan. Keburukan manusia ini adalah dia tidak bosan-bosan. Ala annahum, dan sedangkan mereka itu manusia ini uratun waju'un, aslinya itu adalah manusia ini telanjang dan kelaparan. Itu aja. Tetapi mereka ini kada paham bahwa keperluan manusia ini dua aja, yaitu supaya berpakaian dan supaya makan. Itu aja. Tetapi mencari dunia mati-matian. Padahal keperluannya itu hanya dua aja, supaya bisa berpakaian, kemudian bisa makan. Dan aku melihat dunia ini, kata beliau, dicintai oleh manusia, sedangkan dunia itu adalah bagaikan awan. Maksudnya bisa hilang awan doh. Yang disifati awan tersebut adalah bisa hilang, bisa hilang dan bisa datang. Apalagi apabila angin deras akan hilang. Maka ujian Nabi SAW, dunia itu tiga aja yang perlu kita cari. Yang pertama adalah sehat. Yang kedua adalah aman. Yang ketiga adalah makan sehari-hari cukup. Apakah makan tadi sekian setahun bisa juga? Tapi biasanya orang-orang tuh kada ingat melebihi daripada 3 perkara, karena adalah tuntutan nafsu tadi. Akhirnya banyak duit hendak berisi pangkat, kan? Sudah berisi pangkat hendak naik lagi, hendak lagi sampai meninggal dunia hanya menjadi pangkat. Padahal itu pangkat
hanya untuk dunia. 60 tahun selesai sudah, sedangkan umurnya sudah 60 kurang 3 tahun. Nah, masih aja mencari pangkat. Nah, fala yastaghrib wuqu'al amsali hada fa inna ma jahra minha illa ma huwa mustahiqun musfiha wajibun na'tuha min wajdanil makari allati hiya jatiyatun. Karena jahidin di sini ini berhubung tauhid lah. Janganlah seseorang tersebut tenggelam dalam kesusahan yang contoh macam-macam dalam kehidupan ini, bahwa tidak ada yang jelas di dalam rasa kita memandang makhluk ini. Kada ada yang jelas kecuali di situ adalah jatiyah, yaitu wujudnya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Banjar yaitu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataan tadi, akhirnya hati kita ataupun pemikiran kita membujurakan. Setelah membujurakan, akhirnya kada bisa namanya sangka buruk. Walaupun perkara itu buruk sudah. Orang kada sembahyang, orang bermaksiat, secara lidah boleh saja kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, boleh saja. Tetapi secara hati kita harus ini adalah gawean Tuhan, sifat daripada Allah Subhanahu wa taala menampakkan gaweannya. Kalau bukan dari Tuhan siapa lagi? Fi'ilnya, qudrat iradatnya dari Allah Subhanahu wa taala diinjami orang tersebut oleh Allah taala, kemudian diberi gawean. Allah taala juga matur, masa kapan waktu meninggalnya pun Allah taala juga yang menentukan. Gerak-geriknya, sakitnya, sehatnya Allah taala juga yang menentukan. Nah, mana ada gawean hidin? Sesungguhnya manusia ini sebertaan adalah sudah dalam keadaan musyakharatun bi amrih, yaitu posisi manusia dalam keadaan bagaikan sapi itu sudah bertali tindik. Nah, hendak ke kiri ditarik, hendak ke kanan ditarik. Itu tuh. Sampai rasa kita sampai ke situ tuh. Apabila sampai ke situ rasa kita tuh, itulah namanya cara pakai tauhid itu. Cara pakai itu. Sifat Allah Ta'ala, cara pakai itu. Nah, cara pakai. Tetapi kadang-kadang kalau kita memakai ini, kadang-kadang bagi kita Allah Ta'ala tuh bersifat lawan makhluk tersebut. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah sifatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu, berarti kita sedang memakai ilmu kita. Memakai ilmu itu dirasakan. Makanya kalau kita merasakan, kita pikirkan masuk, maka disitulah ngarannya ba'adat terjadi. Ba'adat. Kada kau lagi menilai, kada kau lagi menyalahkan, kada kau lagi ibaratnya menuduh, kada kau menyangka, kada kau lagi namanya su'jun, kada kau lagi di situ bagaimana aja, kayak apa aja, harus senang kayak ini aja. Kada lagi tak bahasa kayak itu tak. Karena kada boleh, ilmu tauhid itu mengatakan kada boleh harus senang kayak ini aja. Berarti itu mau memprotes tak. Harus senang kayak ini aja, itu memprotes tak. Seandainya nang kayak ini kada terjadi nang kayak ini, itu memprotes tak. Nah, itulah dikatakan oleh ulama bahwa tujuan daripada kita mempelajari ilmu tauhid adalah mengesahkan
mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La fa'ilun illallah, la mawjudun illallah, la ma'budun illallah. Itulah arti daripada kalimat la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan kita paham ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan usaha kita bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.